Halo sahabat Inspirasi News. Tony Rosyth dalam salah satu tulisannya dia menuliskan, pendukung Jokowi mulai kecewa. Kecewa para pendukung itu hal biasa, hampir terjadi di setiap rezim. Tidak saja kepada yang jadi, yang gagal jadi saja kadang juga menghadapi kekecewaan dari para pendukungnya. Prabowo adalah contoh paling mutakhir. Pilih koalisi dengan Jokowi, Prabowo dicap sebagai pengkhianat. Adakah ini akan berpengaruh terhadap Pilpres 2024 jika Prabowo mau maju lagi? Banyak spekulasi. Jika maju, apakah Prabowo akan membalik sejarah atau hanya menyempurnakan kekalahannya hingga 3 kali berturut-turut? Kita tunggu saja. Lain Prabowo, lain Jokowi. Sejumlah pendukung Jokowi juga menyatakan kecewa. Sebagian diungkap di medsos. Kenapa? Pertama, boleh jadi karena nggak kebagian jatah. Ini mungkin sedikit jumlahnya karena Jokowi dikenal pandai berbagi. Tidak saja untuk generasi tua, generasi milenial pun dapat bagiannya. Kartu prakerja misalnya dituding banyak pihak sebagai bagian dari praktek bagi-bagi. Rangkap jabatan komisaris BUMN juga heboh saat ini. Begitulah politik, menang ya bagi-bagi. Itu namanya pengertian. Ada ribuan posisi untuk berbagi. Kedua, ini lebih karena alasan substansial. Di era Jokowi banyak peristiwa yang dianggap membuat rakyat miris. Dimulai dari kematian petugas pemilu yang jumlahnya aduhai 894 orang hingga saat ini masih dianggap kontroversial. KPU umumkan hasil pemilu tengah malam, situng KPU pun nggak tuntas. Belum lagi peristiwa kematian yang terjadi dalam sejumlah demonstrasi. Di era Jokowi UU KPK direvisi, KPK pun megap-megap, dibilang mati, belum juga dikubur. Revisi UU KPK seperti memberi peluang koruptor kakap untuk kabur. Inilah hasil sempurna kolaborasi pemerintah dengan DPR, mumtaz. UU Corona dan UU Minerba diketok juga. Walaupun protes terjadi di mana-mana, disusul RUU Omnibus Law dan RUU HIP, rakyat marah. Buruh, mahasiswa dan umat Islam protes, turun ke jalan dan lakukan demo. Apakah akan didengar? Didengar iya, dipahami belum tentu, apalagi diakomodir masih jauh. Lihat saja episode yang sedang berjalan. Iuran BPJS naik, meski MA sudah batalkan Perpres 75 tahun 2019, naikkan lagi. Terbit Perpres nomor 64 tahun 2020, tarif listrik dan jalan tol juga naik. Entah sudah berapa kali naiknya, senyap. Sejumlah BUMN bangkrut, Jiwasraya dan Asabri kebobolan belasan triliun, hutang negara meroket. Ke Pertamina saja kabarnya negara masih punya hutang 160 triliun, hutang swasta sekitar 400 sampai 500 triliun. Infonya total hutang negara sudah tembus 7.000 triliun, belum lagi dana haji diobok-obok. Pertumbuhan ekonomi minus, ribuan perusahaan termasuk kontraktor tutup. Jauh sebelum COVID-19, PHK terjadi di mana-mana. BI dan Kementerian Keuangan dapat tekanan untuk cetak uang besar-besaran 600 triliun. Ancaman inflasi dihiraukan. Sementara sejumlah menteri hanya bisa bermain akrobat, putar balik lidah dan sibuk carmuk. Tak bisa bekerja. Publik melihat kursi kabinet dominan sebagai bagi-bagi posisi untuk para pemodal dan pengusung, jauh dari kemampuan untuk bekerja secara profesional. Kepada para menteri, Jokowi marah-marah, jengkel. Mereka dianggap tidak bisa kerja sesuai target. Pertanyaannya, siapa yang pilih mereka? Terutama dalam penanganan COVID-19, telat antisipasi dan kacau datanya. Data sebelum datang COVID-19 maupun data setelah diserbu COVID-19. Laporan jumlah terinfeksi dan yang mati belum beres hingga hari ini, simpang siur. Ini semua fakta objektif yang bisa dilihat dan terbaca. Tentu oleh otak yang masih waras. Waras artinya jujur, menyangkal sama artinya tidak percaya pada data dan fakta yang transparan di depan mata. Kalau nggak percaya data dan fakta, lalu mau percaya pada apa? Inilah kondisi objektif yang memaksa para pendukung melakukan evaluasi atas pandangannya terhadap Jokowi selama ini. Sebagian masih ada beban untuk mengakui, sebagian yang lain telah mengakui data dan fakta itu. Mereka kecewa. Lalu apakah pengaruh kekecewaan para pendukung itu secara politik? Tidak banyak, kecuali jika ekonomi ambruk dan kekuatan Jokowi rapuh. Di situ para pendukung akan balik badan. Tidak saja massa, partai politik, anggota DPR dan aparat pun akan menjadi pihak pertama yang berlomba untuk balik badan, cabut dukungan. Jokowi harus sadar dan punya kepekaan terhadap perkembangan situasi belakangan ini, karena semua bisa mendadak berubah dan tidak terantisipasi. Bahaya. Jakarta, 13 Juli 2020, penulis Tony Rosyth.